Ya kawan-kawan, selamat pagi. Pada kali ini kita akan bertandang ke Eko Pelancongan Tiang Lama Ranau, di mana kita akan melawat tempat yang famous, yaitu Taralamas River Canyon. Lebih kurang 60 km dari Tambunan, dan jalan pun seperti ini, gravel tapi bagus. Dan di sana dengan adanya pelancongan di sini, komuniti di sini seperti adu-adu kakak-kakak dapat juga berniaga menjual bahan-bahan makanan tradisi dan sebagainya untuk menampung perbelanjaan harian. Bagus pelancongan luar bandar ini. Dan di sini juga selain daripada aktiviti pelancongan, mereka juga ini ikut atau follow SOP COVID SOP ini. Jadi jangan risaulah ya. Dan sebelum aktiviti hiking ini, taklimat akan diberikan oleh ketua dia, yaitu Gundahing David. Dan sebelum itu mari kita bertemu ramah penaung ataupun founder dia, yaitu Gundahing David Julian. Dia yang bertanggung jawab ya. Dan menara ini dibuat melalui hasil gotong royong oleh community ya. So bravo tuh yang lama community. Jom kita dengar apakah komen daripada beliau. Ya, sekarang kita bersama dengan David Julian ya, yang merupakan, saya rasa, pengasas ekoturism Tiang Lama ini yang sudah semakin terkenal, yaitu disebabkan oleh River Canyon ya. Jadi untuk tidak membuang masa, mari kita berkenalan dengan beliau. Dan sebelum itu mungkin Gundahing David boleh menceritakan tentang latar belakang tempat ini, bilakah dia dibuka, apakah yang mencetus terbukanya Eko Pelancongan ini, yang dimana kalau saya tampak di Facebook, River Canyon itu seakan-akan di luar negara. Jadi dipersilakan. Ya, kami memulakan nih Eko Pelancongan pada tahun lalu, 30 hari bulan 3 dia punya pelancaran. Kami buat, saya asaskan ini, mula-mula saya sajalah yang buat. Dengan beberapa orang kami berbincang, karena kami nampak ini sungai sangat cantik. Ini Sungai Widu, dia punya sepanjang sungai berbatu. Dan yang paling menarik, sebenarnya kami belum buka awal itu yang canyon. Jadi tujuan utama mau buka ini ialah untuk mengekalkan ini alam sekitar. Dan bila ramai orang melawat sini, kami berharap boleh meningkatkan sosioekonomi orang kampung. Ya, saya juga difahamkan bahwa dengan adanya Eko Pelancongan di sini, alam sekitar terutamanya sungai dijaga oleh community lah kan? Ya, betul. Dan adalah diharap dengan adanya kepentingan pelancongan luar bandar di sini, infrastruktur seperti jalan raya boleh diperbaiki lah. Ya, betul. Itu yang utama. Perlu diperbaiki ini jalan raya supaya pelawat di sini, pelancong yang datang kan senang datang. Ya, betul. Itu kereta pun tidak tersangkut-sangkut, termasuk lubang lah apa semua. Dan ada beberapa sungai perlu ada jambatan supaya akses itu kan bagus, lagi banyak orang boleh datang sini. Bagi saya mungkin memberi kepuasan kepada pelawat yang datang di sini kan. Betul. Dan bagi saya ini pertama kali saya datang di sini, dan keadaan di sini nature dia sangat cantik. Walaupun cuaca mendung-mendung juga ini, tapi diharap kita punya perjalanan nanti akan disusuli dengan awesome experience lah kan? Ya, betul. Dan apakah perancangan jangka panjang Eko Pelancongan Tiong Lama ini? Perancangan akan datang, kita akan buka lebih banyak trail yang mencabar. Maksud saya ada 30 camp, boleh buat 3 hari 2 malam. Ada satu air terjun yang belum diteroka lagi, belum dibuka lagi untuk pengunjung. Orang bilang masih virgin ya. Dan itu ada yang ikut saya hari itu, pelancong datang di sana, dia buat video untuk, dia YouTuber nama dia KCD. Dia sangat terujak, dia cakap cantik tuh air terjun. Jauh dari River Canyon? Lebih kurang 10 km juga dari River Canyon. Wow, ya. Tinggi kah? Tinggi, 200 kaki. Dia punya jangkaan saja itu. Ya. Daripada segi kedatangan pelawat ini sejak dibuka, kira-kira ada berapa ratus orang sudah yang datang?
Bukan ratus nih, ribu sudah. Oh. Lebih 3.000 mungkin. Dan ini serba sedikit ataupun serba sebanyak lah kan memberi pendapatan sampingan kepada guide-guide community di sini kan? Ya betul. Dan yang paling famous sini sekarang orang mau datang ialah itu River Canyon. River Canyon, Taralamas River Canyon. Itu yang utama, tarikan utama di sini. di sini ya. Ya, Dan ada selepas saya sampai di sini tadi, saya nampak juga community di sini menyajikan makanan-makanan tradisi ya. ya betul. Sebab itu merupakan satu produk pelancongan juga yang sungguh bagus di sini. Ya betul. Jadi apakah pesanan Gundahin Julian kepada yang mau try makanan tradisi ini? Sila datang dan rasai sendiri. Oh, Ya, ada hinepot, ada linopot, macam-macam ada. Makanan tradisi, sayur-sayuran yang kampung kan, yang kita tidak boleh dapat di luar sana ada di sini. Dan saya juga memuji community Eko Pelancongan Tiang Lama ini, sebab Ya. mereka juga mengamalkan SOP COVID yang sangat ketat. Ya betul. Mungkin Gundahin David boleh kongsi sedikit tentang SOP tersebut. SOP kan sebelum pelancong datang, kami akan tanya sama dia ada berisiko. Kalau dia berisiko macam dia ada batuk, demam apa semua, atau dia ada pernah melawat di kawasan yang berisiko, mereka tidak dibenarkan masuk. Yang kedua, mereka akan di daftar nama seperti yang di pekan-pekan apa yang di institusi ke apa di mana semua. Mereka akan daftar nama, nomor telepon, asal dari mana, dan akan di cek itu suhu badan lah. Kalau dia melebihi apa yang kerjaan surkan tidak boleh masuk tuh kan. Suhu dia tinggi, mungkin dia perlu diasingkan terlebih dahulu. Mungkin dia penat, terus kalau masih tinggi juga dia tidak akan dibenarkan hiking ataupun masuk sinilah. Ya tuan-puan, kawan-kawan yang ada di luar, untuk datang di sini tidak payah risau sebab SOP di sini sangat ketat untuk kita mencegah penularan COVID-19 inilah. Jadi tahniah kepada Eko Pelancongan Tiang Lama. Dan apakah pesanan kepada pelawat-pelawat yang belum pernah datang di sini ataupun yang Mau sudah bercadang. datang di sini ya? Bercadang Bercadang. Ya, saya menjemput semua datang sebab ini canyon satu-satunya di Sabah dan dia sangat cantik di dalam. Kalau kamu tidak percaya, mesti datang, tengok sendiri. Sebab banyak yang sudah datang di sini memuji, ini seperti di luar negara. Dia punya suasana di dalam. Mereka kata label dia taman negara punya. Wow. Taman negara. Jadi ini tiada di tempat lain, di Tiang Lama saja. Jadi semua datang, lihat sendiri. ya, jadi kawan-kawan, orang bilang jangan kasih lama. Ya, Datanglah betul. di sini, lawatilah Facebook mereka. Apa Facebook kamu tuh? Kami punya page Kampung Tiang Lama Ecotourism. Ya, Kampung Tiang Lama Ecotourism, boleh bertanya di sana, Ya. boleh juga book mungkin di sana. Ya, boleh juga. Dan bagi saya Nailot Smith, kita akan sebentar lagi akan menuju ke sana Ya. dan nantikan video ini Ya, betul. supaya kita dapat membantu mempromosikan lagi Tiang Lama Ecotourism di Ranau ini. Oleh itu, apa kata-kata terakhir sebelum kita bergerak ke River Canyon? Kata-kata terakhir, yang siapa datang sini, enjoy your hike, kemudian jaga keselamatan, ikut SOP yang seperti kami gariskan lah. Oleh itu, saya Nailot Smith dan Gundahin David. Jom kita Jom. gerak. Gerak. Itu dia tadi temu ramah dan feedback daripada Gundahin David. Dan ini dia sebilangan daripada hikers yang datang untuk menikmati keindahan alam di Tiang Lama ini. Dan pendaftaran dan juga briefing akan diadakan sebentar lagi. Dan inilah dia hikers-hikers yang ada di sekitar Kota Kinabalu. Ramai juga pada masa itu, dalam 60 orang kalau saya tidak silap. Dan kebanyakannya semendak-semendak kah? Fit lagi dorang nih. Dan ini dia perjalanan kami menuju ke Tiang Lama. Jadi Gundahin, berapa lama perjalanan nih? 2 jam lah, 2 lebih jam, kurang. Kami 1 jam aja. Oh, kita try setengah jam. Setengah jam mau pakai helikopter sudah.
Ya, ini dia perjalanan kami menuju ke Taralamas River Canyon. Perjalanan lebih kurang dalam 2 jam dan dalam kilometer lebih kurang 4 kilometer ataupun lebih sedikit lah. Dan hiking dia memang santai, cuma ada satu bukit saja jika kita menuju ke puncak puncak yang tertinggi di kawasan inilah. Ini dia, kita sangat bernasib ataupun beruntung kerana guide kita pada hari itu adalah tidak lain tidak bukan pengasasnya, yaitu Gundehing David Julian yang sangat passion untuk memajukan pelancongan luar bandar ini. Jadi bravo kepada beliau. Perjalanan yang santai, tidak berapa tidak berapa banyak bukit, cuma mau tahan lah sebab pada masa ini dia musim hujan, jadi sangatlah licin. Dan ini dia ada satu mata air sangat sejuk, boleh actually diminum terus air ini. Kalau kita tengok Wong Chisun sana, coba-coba merasa kesegaran air. Dan dalam perjalanan kami itu, kami juga telah berjumpa dengan satu grup hikers juga, yang seperti yang saya katakan tadi, kebanyakannya sumandak-sumandak. Ya, aktiviti hiking ini semakin mendapat tempat di kalangan belia-belia ataupun yang veteran lah. Sebab bagi saya hiking ini salah satu aktiviti riada yang sangat awesome, bukan saja untuk kesihatan tetapi untuk kalau di Jepun mereka kata lung washing, yaitu proses pembersihan paru-paru. Dengan menghirup udara segar di dalam hutan, kemungkinan akan menyegarkan ataupun membersihkan paru-paru. Dan ini dia hikers yang berada di depan kami. Dan untuk hiking di sini kena memakai Adidas kampung sebab sangat licin, dan tidak juga berbahaya, tapi kena ada precaution lah. Dan jika kita memakai kasut biasa, mungkin kita akan tergelincir dan tidak selesa lah untuk berjalan. Tapi dengan Adidas kampung boleh disewa di sana, yaitu RM5 kalau saya tidak silap. Grip itu bila kita memijak jalan ataupun trail yang licin ini macam tiada saja, dia bilang lah. Ini dia Mr. Dexter, ini dia Wong Chisun, dan ini dia David Julian. Ya, kami santai saja. Dan yang bagusnya di sini, di sepanjang trail itu ada banyak education element, yaitu kita akan lawat lalu nanti, yaitu dari segi tumbuh-tumbuhan liar. Kami bernasib baik pada masa itu sebab ada Rafflesia yang sedang kembang, dan juga ada beberapa elemen education tourism yang kita akan lalui. Ya, ini dia, masih mereka di hadapan. Dan sebenarnya pada bermulanya aktiviti hiking ini, saya cuma memakai kasut biasa, kasut jogging biasa. Tapi nasib baik diingatkan. Dan ini dia bambu. Bambu sebenarnya terdiri ataupun bukan terdiri. Bambu sebenarnya adalah tergolong dalam keluarga rumput. So, jika kita membaca, bambu ini merupakan rumput yang tertinggi lah di dunia. Ya, dia bukan pokok tapi rumput. Dan sepanjang perjalanan itu kita akan dapat melihat ini dalam dusun bilang lipasu yang kalau masak sangat manis. Begini banyak bunga dia kan. Yang jadi sedikit saja. Kadang-kadang yang di atas tidak jadi juga. Di bawah juga yang jadi. Alright. Ya. Ya, yang ini Wong Chisun. Tapi saya heran, dalam hutan pun dia punya phone ada line. Hebat. Dan kita berjumpa juga dengan satu grup lagi hikers. Semua Sumandak. Ya, itu guide mereka di situ. Ya, pada pagi itu kami sangat bernasib baik kerana dapat melihat bunga Rafflesia, salah satu bunga yang terbesar di dunia yang sedang mengembang. So awesome, sangat awesome ya. Dan selepas melihat Rafflesia, kami meneruskan perjalanan. Dan ini dia salah satu lagi yang mungkin mengambil masa 4-5 bulan lagi untuk dia mengembang lah. Itu dia Wong Chisun di sana mendahului ya. Ya, kalau kita tengok trekking ni memang santai ya. Santai, cuma yang ada bukit tu bila kita dekat-dekat
mau sampai di sungai. Bila kita menuju ke sungai, dia turun bukit, dan bila balik baru dia naik bukit. Cuma itu saja yang bukitnya tinggi. Yang lain tuh memang santai. Cuma kalau hari hujan seperti ini memang becek dan licin karena memakai Adidas kampung. Dan di sekitar kawasan ini, inilah pokok-pokok yang dinamakan begil. Pokok begil. Dan ini sangat bagus untuk mengikut Gundahing David, sangat bagus untuk dibuat kayu api lah. Sebab dia lambat terbakar dan tahan. Ya, so sangat educational dan bagus untuk education tourism. Dan kami meneruskan perjalanan. Video ini agak panjang. Saya harap kamu dapat melihat sampai habis supaya kamu dapat overview ataupun bigger picture. Bagaimanakah bentuk trail, apakah cabaran yang dijangka bagi siapa yang hendak melawat tempat ini. Tapi bagi saya harus dilawat sebab end of the day awesome experience. Ini ada batu-batu kristal yang ada di sini. Ya, seperti ini. Memang ada satu tempat yang memang batu ini memang banyak didapati di tempat itulah. Ya, seperti ini. Di dalam banyak. Dan community di sini ataupun ekopelancongan Tiang Lama tidak menggalakkan pelawat untuk mengambillah. Jadi kita kena respect dan hormati kehendak community di sini. Cuma boleh lihat, ambil gambar, tapi jangan bahasa pasar bilang jangan ditapau. Ya, itu dia. Ya, dua sekawan, Dexter dan Wong Chisun sedang mendahului. Seperti yang saya katakan tadi, memang santai dan tidak panas, sejuk sebab dia punya trekking ditutupi oleh pokok-pokok yang besar-besar lah. Dan memang awesome. Banyak kicauan burung, mungkin di sini satu hari nanti boleh dijalankan birding. Dan ini dia tempat yang awesome juga, ada sejarah. Kita dengar cerita Gundahing Julian. Untuk menempat di kawasan ini, yang Pampang ini, kami panggil Pesusupuan. Sebab tuh Aki, nama dia Aki Tabai. Dia selalu pergi sini buat parang di sini. Sebab banyak tuh kayu yang sesuai untuk bakar tuh besi kan. Jadi dia buat parang di sinilah untuk beberapa hari dia di sini. Dia boleh tidur sini kan, tidak kena hujan. Jadi lama sudah lah. Lama sudah. Ini dia pasang sendiri nih untuk bikin. Ya nanti dia pasang api sini. Dia yang buat nih. Dia pasang api sini. Dan itu parang dia lugu lah kan. Dia lugu sinilah. Itu lebih kurang berapa tahun lalu tuh? Punya Datu olah. Datu saya moyang. Moyang. Iya. Banyak kayu yang sesuai untuk itu kayu. Salah satu yang begil itulah. Begil lah. Ambil tuh begil, bakar supaya itu begil kan lambat haus bah. Maksud saya lambat terbakar. Dia macam arang. Jadi arang nanti itu parang kan perlu arang yang banyak, yang panas kan? Yang panas. Jadi ini apa nama ada sudah nih? Pampang di sini ini Pampang Pesusupuan. 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 Pesusupuan Dedangel. Membakar parang. Menempa parang. Ini oke. Jika tuh terang dulu nih, terang sini, terang kau ini. Untuk apa? Contoh. Contoh Ya. Oke, letak tuh besi ini. Ada kayu api sini bakar. Dan ada kipas ini sebelah menyebelah. Begini kipas dia. Dia buat sendiri dari bulu. Sendiri. Jadi di bawah tuh macam ada pipe untuk tiup. Bambu dari bambu. Jadi itu yang dia punya untuk angin tuh kan dari bulu burung yang kuat 2. Supaya tuh api besar, panas. Cepatlah dia kan. Cepat macam lebur lah ini kan. Cepat merah. Tukul di sini lah. Jadi Wit, di zaman sekarang ini membuat parang sini tiada sudah lah. Tiada sudah. Tapi masih ada yang boleh buat. Masih ada buat. Dia punya Saya dengerin lah. cucu-cucu masih boleh buat. Dia punya anak lelaki yang pertama masih buat, yang masih dia sihat lagi kan. Saya pernah lagi tolong dia kasih kipas. Sini. Kawasan sinilah, bawah sana.
Oh, sini banyak kawasan juga buat tontonan barang. Orang buat sulap di bawah sana. Itu begil bawah. Ya, selepas mendengar penerangan daripada Gundahing David, jom kita teruskan perjalanan. Seperti yang saya katakan tadi, memang very educational, sangat menarik, dan wajib kamu melalui trail ini bila kamu datang sini sebelum sampai ke Tralamas River Canyon. Ya, kami teruskan perjalanan lagi. I think beberapa lama lagi akan sampai. Dan di depan lagi ada satu lagi educational point, yang mana ada satu cerita yang akan disampaikan oleh Gundahing David sebentar lagi ya. So kita teruskan, itu dia Gundahing David. Ya, inilah dia local champion di sini, dan kita kena support mereka ini ya. Community yang ada di sini kita kena support supaya mereka dapat meningkatkan socio-ekonomi melalui pelancongan luar bandar. Ya, kita tengok Dexter, dia kena hati-hati, kalau tidak terlicin ya. Walaupun dia licin, tapi jika kita memakai Adidas kampung, memang dia grip lah. Dan kita dapat juga menikmati beberapa tumbuhan di sini. Ini kalau saya tidak silap kulat yang boleh dimakan. Ini tidak boleh dimakan lah, tapi memang cantik ya. Dan sebentar lagi kita akan mendengar cerita Tapi ini Gundahing David. kasih singgah bila pergi menangot dulu kan. Tuh sangat letak kepala sini. Ada lagi dia punya no? Itu saja. Tidak sudah tengkorak ya. Jadi, Ya, kita teruskan perjalanan. Ini dia Wong Chisun. Dia masih cek handphone dia. Saya rasa dia punya phone ini 8G ya. Di hutan pun ada line. Hebat. Ya, itu dia steady saja dia jalan. Ini ada curam sedikit. Di sini kena hati-hati sebab ada curam dan licin. Tetapi mereka sediakan tali. Dan ini jalan terakhir menuju ke sungai. Ya, jadi tidak sabar-sabar melihat Tralamas River Canyon yang memang menjadi kegilaan hikers pada setiap kali melawat tempat ini ya. So, dan dalam perjalanan itu tiba-tiba Wong Chisun berhenti. Rupa-rupanya dia terlihat apa sudah dia panggil nih kalau dusun, saya pun lupa sudah. Yang banyak kaki ini. Ya, dan orang bilang kalau dia pakai kasut 2 hari pun tidak habis ya. Ini dia memang cantik. Dan itu dia Gundahing Gundahing David. Ini dia, mereka sudah sediakan tali, cuma kita memberi feedback bahwa tali ini perlulah diganti dengan yang besar sedikit size-nya. Dan mungkin sesiapa yang boleh membuat CSR, bolehlah membantu community ini. Nanti kita akan lihat apa yang perlu dibantu, dan kita akan bantu sedaya upayalah untuk memartabatkan pelancongan luar bandar yang boleh meningkatkan sosioekonomi dan boleh menjaga community, menjaga alam sekitar ini. Dan seperjalanan kami menuju ke bawah ke sungai ini, kita melihat hikers yang baru naik semula lah. Ini saya rasa orang awal lagi orang bergerak daripada starting point lah. Mau malatup sudah. Dan inilah yang saya katakan tadi, satu-satunya bukit yang agak tinggi bila kita balik daripada Tralamas River Canyon ke base camp. Tapi kalau kita menuju ke Tralamas River Canyon ini, dia akan turun bukit lah, so dia timbal balik. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di sungai sana, River Canyon. Tapi jalannya licin karena pakai Adidas kampung. Tapi yakin saja sebab inilah adventure, tourism, education, nature yang ada di Tiang Lama Ranau, Ecotourism Ranau ini. Jadi datanglah di sini, jangan kasih lama. Kontaklah mereka di Facebook mereka. Apa sudah nama itu? Tiang Lama Ecotourism. Dorang punya page ya. Jadi jom kita support community tourism yang ada di sini.
Iya, kita teruskan perjalanan lagi. Tidak lama lagi, yaitu dalam lebih kurang 3-4 menit sampai. Nah, kita sudah sampai dan inilah hikers-hikers yang terawal, yang gerak awal dari kami tadi. Ini pun saya rasa sudah selesai masuk ke River Canyon dalam perjalanan balik. Dan ada yang baru sampai ataupun menunggu giliran untuk masuk. Untuk masuk ke River Canyon tuh kena bergilir-gilir, tersasul pula. Dan life jacket disediakan untuk keselamatan lah. Memang awesome, macam saya yang first time ini memang akan balik lagi di sini. Dan sebelum kita masuk, saya sempat survey tempat ini, di mana memang keadaan sungai dan bentuk muka bumi di sini sangat awesome. Sungai yang sejuk. Saya rasa sungai ini dia punya source dari Banjaran Croker sebab sangat sejuk. Dan sepanjang tebing sungai ini memang bentuk muka bumi dia memang awesome lah. Keindahan alam, God given beauty, begitulah kan, ciptaan Tuhan. Dan semoga tidak ada aktiviti pembalakan lah di sini, sebab kalau ada mungkin dia akan rosak lah tempat ini. Sangat perlu dijaga tempat ini. Dan kalau kita tengok lapisan-lapisan bentuk muka bumi ini, mungkin dia terjadi ratusan, ribuan, mungkin jutaan tahun yang lalu. Dan community di sini sangat menjaga tempat ini, karena dengan adanya kesedaran pelancongan luar bandar, mereka dapat menjaga tempat ini dan juga menjadi sumber ekonomi. Dan kita galakkan mereka untuk menjalankan aktiviti pelancongan ini secara bertanggung jawab, responsible tourism ke arah sustainable tourism, ya. So bravo kepada semua community. Sampai yang adu-adu, aki-aki pun terlibat sama untuk menjaga tempat ini, ya. Mereka bergotong royong dan harus dibantu. Bagi saya harus dibantu, dan sesiapa saja agensi yang berkepentingan ataupun yang berkaitan, bantulah mereka ini. Dan sebelum kita masuk ke River Canyon, kita kupi-kupi dulu di sini. Community juga ada menjual Maggi dalam hutan. Ini base camp dia. Akan di-upgrade soon. Ada juga Nescafe dan sebagainya lah. Bush, Mito, Shock. Tidak punya kamu? Laju kan? Wow, makanan lokal. Dan ini dia hikers-hikers yang menunggu giliran untuk masuk ke canyon. Tapi sebelum itu isi perut dulu, mungkin kelaparan, ya. Dan bagi kami membeli hinopot untuk dimakan di sinilah. Dan bermulanya perjalanan kami punya grup untuk masuk ke canyon, dan memang sangat-sangat awesome, beautiful. Dan saya percaya di mana-mana tempat saya sudah lawat di Sabah ini, di luar bandar, ini merupakan the best yang saya pernah lewati lah. Air dia memang sejuk, ada tempat yang dalam, tapi dengan life jacket ini tidak payah risau, floating dan cuma berenang saya macam ini. Ada tali, ya. So mari kita lalui. Ya, ini saya. Sorry ada goncang sedikit sebab saya tengah pegang kamera sambil berenang, tapi masih lagi gambar lah kan. Itu dia Gunahing David. Dan menurut Gunahing David, canyon ini panjang, lebih kurang 3 km, tapi tidak semua dibuka. Mereka kena reki dulu untuk menjamin keselamatan lah. Sebab itu kita akan adakan part 2 untuk bersama-sama dengan community meninjau tempat ini, mungkin dalam bulan 10 atau bulan 11. Itu dia Gunahing David.
spend lebih kurang 30 minit mandi, berendam, menikmati keindahan alam semula jadi. Tapi memang sejuk air dia. Wang Cisun, ya, cuma melihat apa di atas, tapi air deras, jadi tidak dapat. Jadi mungkin satu hari nanti patu kita akan reki balik ke tempat inilah, supaya dapat kita assess sejauh mana keselamatan yang perlu dilakukan di sini. Dan ini dia slow motion. Memang susah mau cakap lah. Jadi kamu kena datanglah dan nikmatilah, experience it for yourself. Ini dia macam pool lah, dalam juga. Dan kalau kita tengok lihat di atas ini, memang bentuk muka bumi yang amazing, super amazing. Memang awesome, kawan-kawan. Ini dia perbincangan di antara David dan Wang Cisun, dan Dexter sibuk mengambil video. Dan air actually jernih. Dan selepas 30 menit kami pun mengambil video yang terakhir sebelum berangkat balik. Ya, ini dia. Wow, dia macam satu secret chamber yang perlu dilewati. Ada lagi, kita tengok depan tu ada ruang lagi. Itu actually ada lagi canyon. Dan pergi depan pergi depan lagi, tapi kita cuma pada hari itu agak lewat, dan masih belum dibenarkan lalui tempat inilah yang tempat kami lalui ini, sebab belum direki oleh community. Ya, itu dia Gundahing Julian untuk perjalanan kami balik ke pintu masuk River Canyon ini. Dan di kawasan ini, selain daripada yang kita lihat tadi di atas, di sini pun di satu tempat spot lagi tu dia ada lain sedikit bentuk muka bumi dia, tapi same thing juga, awesome, memang awesome. Mungkin kalau dibuat movie di sini, satu tempat movie spot yang sangat, I think sangat awesome lah, sangat terbaik. Dan kalau kita tengok secret chamber dari depan sana, wow. Dan kami dalam perjalanan balik, Wang Cisun sedang menyisip lah, dusun bilang masuk. Dia macam satu expedition lah, kan? Dan kalau kawasan ini telah diletakkan unsur-unsur safety, mungkin baru boleh dibuka lah. Ini dia Gundahing Julian memberi ucapan thank you kepada Traverse Riverboat. Kepada yang sponsor baju ini, jaket ini dan helmet, yaitu Traverse Tour ataupun Riverboat. Silakan. Ya, terima kasih kerana memberi sponsor kepada kami jaket dan helmet. Terima kasih Traverse kan? Traverse Atau Riverboat Travel and Tours. Thank you so much. Semoga masa lain ketika kita dapat bekerja sama lagi. Dan boleh datang, kan? Dan di alu-alu akan datang rombongan kamu. Right. Sentiasa menanti kehadiran Anda. Ya, itu dia. Terima kasih kepada Gundahing Julian dan kepada Traverse Tour atau Riverboat. Jangan kasih lama,
bertandanglah ke Eko Pelancongan Tiang Lama Ranau ini, di mana River Canyon-nya memang bertaraf dunia. Sekian dari Knowledge Meets. Trouble. Good. Trouble terbaik. Jumpa nanti di Tralamas River Canyon. Ya, itu dia tadi. Thank you to Travis Tour Riverbuck kerana menyumbangkan 10 life jacket dan 10 helmet kepada community ini. Your contribution is highly appreciated. God bless. God bless. God bless. Dan ini dia kami perjalanan balik. Tapi kalau balik tidak perlu kelang kabut. Kita enjoy the water, enjoy the scenery, enjoy the view, dan enjoy ambil gambar dan video. Ya, ini dia. Ya kawan-kawan, kamu kena datanglah di sini. I guarantee you will explore, experience and enjoy something new. Must visit in Tiang Lama Ecotourism Ranau. Dan ini dia Dexter menikmati keindahan Tralamas River Canyon. Dan bagi saya seperjalanan balik di sini, saya sudah menanamkan azam untuk datang semula di sini untuk menikmati keindahan ini, sebab setiap yang dicipta oleh Tuhan itu sangatlah istimewa dan kita harus menikmatinya selagi tempat ini tidak dirosakkan atau masih wujud, ya. Dan bravo, tahniah kepada komuniti Kampung Tiang Lama Ranau kerana bergotong royong menjaga tempat ini dan dijadikan sebagai satu produk pelancongan yang awesome di kampung ini. Jadi bagi saya menyokong 100% usaha komuniti ini, dan mana-mana badan-badan ataupun agensi kerajaan yang berwajib, marilah kita sama-sama membantu empower the community melalui pelancongan luar bandar. Kerana tempat seperti ini harus dijaga, harus dipelihara, dan sesuailah jika komuniti yang berada puluhan tahun di sini menjaga tempat ini dan dijadikan tempat ekopelancongan yang dapat menjana pendapatan sampingan selain dari pertanian, dan yang bagusnya tempat ini dijaga dengan bagus. Ya, kita telah sampai di base camp, pintu masuk canyon ini. Dan saya percaya satu hari nanti tempat ini akan di upgrade. Dan seperti yang saya katakan tadi, perjalanan balik ke starting point ini, inilah satu-satunya bukit yang agak tinggi juga untuk kita harungi bila balik, ya. Jadi dusun bilang logot-logot, slow and steady sampai juga akhirnya di starting point. Perjalanan kami untuk balik pada hari itu kan agak jauh sedikit, sebab kami juga terus menuju ke puncak yang tertinggi di tempat ini, dalam lebih kurang 1,000 lebih meter dari aras laut lah. Dan kita telah berjumpa dengan pokok yang awesome ini, berganti kulit, ya. Jadi kita perjalanan slow and steady. Walaupun dia naik bukit, tapi agak santai juga. Dan sepanjang perjalanan ini saya amat teruja dengan komitmen community di sini. Mereka telah bergotong royong dari tahun lalu, tanpa bantuan dari mana-mana badan-badan kerajaan ataupun swasta. Mereka telah berkongsi ataupun rukut-rukut, dia bilang, kumpul duit dan usahakan tempat ini secara terkawal, dan jadilah ekopelancongan Tiang Lama Ranau. Jumpalah mereka Tralamas River Canyon ini, ya. Dan kita telah memberi feedback kepada mereka supaya menjaga tempat ini, jangan memotong pokok-pokok, dan wujudkan ataupun perkenalkan responsible tourism ke arah
sustainable tourism. Dan sejak dalam beberapa lama hiking dari bawah itu sampailah kami ke puncak dia. Ini dia puncak. Sangat cantik, sangat awesome. Memang sejuk tempat ini. Ada rotan besar lagi terkubur, ya, kayak dengan hazanah alam. Dan di puncak ini ada juga bendera Malaysia, semangat kebangsaan. Dan bila kita sampai di sini, ambil gambar juga. Jangan lupa ambil gambar. Dan di depan situ adalah Banjaran Crocker, ya, Banjaran Crocker yang memang terkenal di Sabah ini. Jadi tidak menyesal, tidak rugi. Ada penat sedikit, tapi penat itu akan bertukar kepada wow bila kita sampai ke starting point. Dan ini dia perjalanan turun. Dan seperti yang saya katakan tadi, perjalanan balik daripada puncak itu dia akan santai. Tidak ada lagi bukit yang tinggi, cuma landai saja. Dan memang hutan dia pun sangatlah incredible, sangatlah terbaik bagi saya. You will enjoy the hike. Trust me, you will enjoy. Jadi, datanglah di sini. Plan your time, plan your weekend. Come to Tiang Lama Ecotourism. Ya kawan-kawan, itu dia serba sedikit the overview. Apa yang kamu boleh expect bila kamu datang di sini. Macam mana dia punya trail, apa yang kamu boleh enjoy, apa yang kamu boleh explore, experience and enjoy, apa yang kamu boleh appreciate di sini, dan apakah jenis-jenis pelancongan yang kamu boleh lalui di sini seperti yang saya katakan tadi, nature tourism, education tourism, food tourism, adventure, maybe birding pun ada. Jadi kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga hit the bell button supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang akan diupload akan datang. Oleh itu, saya Nilus Mitch. God bless. See you and take care. Do your hike, kemudian jaga keselamatan, ikut SOP yang seperti kami gariskan lah. Oleh itu, saya Nilus Mitch dan Gundahing David. Jom kita gerak. Gerak.